di teras Temu Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah teman-teman, pada malam hari ini kita masih bisa bersilaturahim kepada rumah Ustaz kita tadi. Alhamdulillah, terima kasih. Juga alhamdulillah sebagai pembina di generasi pemuda hijrah ya. Iya. Dan juga sibuk di Kementerian Agama. Iya. Aktivitas. Dan pada malam hari ini masih bisa menyempatkan waktu Alhamdulillah. Untuk ngobrol ya, sharing bareng. Ya ngobrol aja lah gitu. Acara kita pada Alhamdulillah silaturahmi. mungkin terkait tema ya Pak ya. Ya. Yang pada malam hari ini yaitu mengenal jati diri. Waduh, mengenal jati Jati diri ya. luar biasa. berarti sekarang belum kenal ya Ya, siapa kita. apalagi saat ini kan anak muda Heeh. banyak yang merambah ke segala komunitas ataupun hobi dengan berdalih mencari jati diri. Dan di sini kita ingin membahas sebenarnya untuk mengenal jati diri. Sebenarnya jati diri itu yang Bapak pahami atau ketahui gitu. Sebenarnya apa sih jati diri itu, Oh, Pak? iya. Oh gitu. Jadi kita bisa ambil ilmu dari Pak Ustaz. Iya, iya. Ya. Ya ngobrol aja gitu mah ya, ngobrol Ya. aja. Sebelumnya mungkin terima kasih kepada rekan-rekan pemuda hijrah ya, yang cukup istimewa lah ya. Jadi di saat pemuda-pemuda yang lain sedang berkeliaran ke sana kemari, tidak jelas jati dirinya gitu. Ternyata masih ada yang masih peduli kaitan dengan remaja atau pemuda ini. Nah, kaitan dengan jati diri tentu awalnya kita harus mengetahui dulu konsep kehidupan ya. Konsep kehidupan yang tentunya tidak lepas konsep kehidupan daripada konsep yang menciptakan kehidupan ya. Nanti bisa ke arah jati diri. Konsep kehidupan. Yang pertama yang harus ditanamkan dalam konsep kehidupan bahwa di dalam Al-Qur'an itu jelas. Jadi konsep hidup ini bukan main-main itu aja. Jadi konsep pertama untuk mengenal jati diri bahwa hidup ini bukan main-main gitu ya. Bukan main-main. Sementara kita bukan main-main. Sementara kita kan banyak mainnya. Daripada anak muda ya, Pak. apalagi anak muda. Pilih-pilih Pak. Ya. Ini jelas di Quran juga kan. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian itu abasa, main-main tuh kan kata. Itu sindiran yang keras sebenarnya. Kata Quran. Kenapa? Sebab ujungnya wa annakum ilaina laturja'un. Sementara apakah kamu menyangka bahwa kalian tidak akan dikembalikan lagi kepada kami? Nah ini masalahnya. Jadi di satu sisi kita ini hidup memang asik ya. Tapi di sisi lain setelah kehidupan ini tentu ada resiko yang akan kita hadapi ya. Makanya karena Allah menciptakan manusia tidak main-main, maka Allah pun menciptakan manusia itu tidak main-main. Artinya menciptakan manusia itu tidak ecek-ecek lah. Allah menciptakan manusia secara sempurna. Ya, kan hafal semuanya ya. Dalam surat At-Tin kan? Hafal tuh. Laqad khalaqnal insana laqad khalaqnal insana fi ahsani. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia itu ciptakan dalam keadaan sempurna. Sempurna bukan maksudnya. Sempurna. Saking sempurnanya manusia, ya, kesempurnaan alam ini taluk oleh kesempurnaan daripada manusia ya. Maka kita pun akan mengenal kenapa Allah menciptakan manusia secara sempurna. Tentu ada kesempurnaan pula. Tujuan dari hidup kita bahwa Allah menciptakan kita ini tujuannya lah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Artinya Allah menciptakan khalaqal mauta, menciptakan kematian dulu. Kita kan dulu enggak ada. Terus wal hayata, nah dihidupkan kan? Dari mulai alam ruh kan dulu, alam arwah itu. Dimana ketika dalam arwah kan kita ditanya tuh. Kata Allah, alastu birabbikum. Ya? Alastu birabbikum. Apakah alastu birabbikum? Aku ini siapa? Kata Allah. Ya. Maka semua ruh arwah menjawab, qalu bala syahidna. Engkau adalah Tuhanku. Jadi dulu itu ketika dalam arwah
kita ini sudah apa namanya? Berarti kita belum ada di posisi Belum. dalam rahim Belum. ibu, Pak. Alam arwah dulu, alam arwah. Dalam arwah. Di alam arwah itu ditanya seluruh makhluk, seluruh arwah tersebut. Alastu birabbikum. Ya. Apakah siapakah aku ini? Apakah aku ini Tuhanmu, maksud begitu? Apakah aku Tuhanmu? Rob itu kan Tuhan ya. Rob itu yang mengurus, yang menciptakan. Apakah aku Tuhanmu? Semuanya menjawab qalu bala syahidna. Jadi semuanya sudah punya potensi kaitan dengan jati dirinya, bahwa dia itu diciptakan oleh Allah. Nah ini kemudian kan jati dirinya, bahwa engkau adalah Tuhanku, kata itu. Nah ketika masuk ke alam arwah, nanti masuk ke alam rahim. Berapa bulan tuh? 9 bulan. Nah, di alam rahim 9 bulan. Nah, di alam rahim juga kita mulai ada ruh tersebut dimasukkannya pada usia 40. Wa nufikhu fihi mir ruhihi, pada usia 40 hari. Ya. Makanya ketika usia 40 hari udah mulai agak bisa bergerak. Nah, makanya ketika usia 40 hari di sana ada proses yang namanya tarbiyah qoblal wiladah, pendidikan sebelum lahir. Makanya ketika umur 40 hari kan, kalau kebiasaan kita ada pengajian dan sebagainya gitu kan. Karena sudah mulai hidup. Rujak. Ya tema adat rujak mah. Teu naon lah adatnya. Nah, jadi didinya teh kenapa? Sebab sudah ada kehidupan di rahim ini. Nah, itu udah mulai jati dirinya yang tadinya suci masuk ke dalam rahim, suci juga. Tergantung kesucian dalam rahim pun tergantung nanti pengaruh orang tuanya ketika di alam ininya, sebab kontak nantinya kan sesama ruh nanti. Artinya kalau orang tuanya ketika di alam rahimnya senang ya nanti akan berefeknya ke sini. Kalau senang baca Qurannya, efeknya juga ke anak yang ada di kandungan, di alam rahim. Nah baru dari alam rahim masuk ke alam apa namanya? Lahir ke alam syahadah, atau alam nasut yang banyak lupa itu. Nah disinilah perjalanan manusia ketika masuk ke alam alam syahadah ini, baru di sana banyak pergolakan, pencemaran. Disitulah maka tugasnya adalah tugas ke orang tua. Ini proses nanti menemukan jati diri. Seperti itu mungkin ya. Tadi kan Pak, menurut Bapak kan tadi kan menyatakan bahwa Allah itu sudah kepada ruh tadi kan, itu apakah semua ruh Pak? Semuanya semua mengakui enggak manusia. Oh, manusia aja. Manusia. Persaksian bahwa semua sudah punya fitrah iman pada Allah Subhanahu wa taala. Cuman ketika itunya kan tergantung orang tuanya. Nah, mau Yahudi, mau Nasrani tergantung orang tuanya ya. Nah, ketika sudah lahir kan ke alam dunia Pak. Nah, mungkin ada banyak faktor Pak. Mungkin penyebab ya Pak. Penyebab gitu, manusia melenceng dari persaksian tadi. Nah, itu kira-kira faktor-faktornya apa aja sih Pak? Ya ada. Kalau faktornya kan ada dua faktor, ya. Faktor internal dalam dirinya dan faktor eksternal. Cuman yang akan kita bahas kan ketika seseorang sudah dewasa ya. Sudah masa balik. Kalau masa ini mah kan nggak ada masalah lah, mau gimana juga, sebab ketika di bawah masa balik itu rufi'al qalam, diangkat kolam, artinya tidak dicatat. Makanya ketika di waktu masa sebelum balik ya, dia itu kelakuannya tidak balik misalnya tidak balik, jajan, uang, dan sebagainya, marah. Kemudian kita marah-marah, berarti kitanya tidak balik gitu. Allah saja nggak marah, nggak mencatat, nggak menghukumi ya, nggak menghukumi gitu. Kenapa? Sebab ketika masa itu kan yang namanya diri itu kan nafsun, diri kita. Nah ketika masa itu kan yang lebih mendominasi dirinya adalah nafsu yang bersifat hayawaniyah. Yang namanya hayawaniyah kan hewan tuh nggak satu itu kan apa kebiasaannya, makan, main, satu kan hardolin lah gitu. makan minum tidur itu satu ya satu. Nah kalau kita dari masa nafsu tersebut ya tidak dibimbing, tidak diisi, maka nafsu tersebut
akan terus saja kayak satu, bahkan bahlum adol, bahkan lebih daripada satu, daripada binatang. Makanya derajatnya ya derajat ya lebih hancur daripada binatang. Ya makanya untuk berarti itu kan kata Bapak tadi, kalau kita tidak mengenal jati diri dari awal kita, kita bisa lebih hina daripada binatang. Nah, untuk bagi kita nih Pak, misalkan akan anak muda yang sudah terlanjur ataupun malah belum sama sekali mengenal tentang jati diri yang sebenarnya. Nah, menurut Bapak apa sih kayak kiat-kiat itu buat anak muda, gimana sih buat kita untuk hidup tuh sesuai dengan jati diri kita? Banyak kan anak muda yang mencari jati dirinya dengan cara-cara sendiri, mereka sendiri, cara-cara mereka sendiri yang seolah-olah ya jati diri mereka ya lagi nyari jati diri, padahal kita kan harusnya nanya yang lebih paham apa sih sebenarnya jati diri itu. Cara-cara gitu jati diri kita maksudnya buat diri kita pribadi lah umumnya. Bagi pemuda terlanjur gitu kan tidak tahu mungkin ya karena atau circle apa gitu Pak. Ini bisa dilihat dari dua sisi ya gitu sih. Pertama dari sisi tadi ya dari wahyu dulu ya, dari Al-Qur'an. Yang kedua dari kajian-kajian nanti psikologinya ya, psikologinya. Kan dalam diri kita ini kan, kalau diri itu bahasa itunya kan nafsun ya. Nafsun itu diri kita. Dimana nafsun itu kan bertahap prosesnya. Ada pertama amarah dulu. Amarah itu nafsu amarah. Inna nafsa la ammaratum bisu. Ya, itu awalnya. Jadi ketika awal itu biasanya nafsu amarah itu inna nafsa la ammaratum bisu. Jadi nafsu amarah itu cenderung mengajak kepada keburukan. Itu nafsu amarah. Ya. Dan manusia itu memang sudah punya dua potensi dalam dirinya ya. Dua potensi. Yaitu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada ilham baik, ada ilham buruk. Jadi potensi baik dan potensi buruk dalam diri manusia itu ada, enggak ada ya. Maka untuk potensi baik dan buruknya tersebut ya, di sana ada yang mengilhaminya, yaitu siapa? Yaitu mizanus syaiton wa mizanul malaikah. Jadi ada dua timbangan setan dan timbangan malaikat. Coba ayat menghabiskan halahnya jadinya. Berduanya saling gitu ya. Ayat saling. Terus kan film itu ayatnya memang lain bohong itu kayak gitu. Nya gitu. Nah, prosesnya memang ketika masih muda yaitu nafsu amarah. Nah, muncul ketika dewasa. Ketika muncul dewasa belajar, artinya nafsunya dibimbing dengan ilmunya, maka muncul nafsu lawamah kedua. Lawamah itu ada kecenderungan dia menyesal ketika dia berbuat, dia tahu itu buruk, tapi dia laksanakan terlanjur. Tapi setelah terlanjur ada perasaan juga nih, dosa ya. Oh, ada penyesalan. Jadi masih ada perasaan dosa gitu. Masih bagus itu, masih ada perasaan dosa. Cuman dia tidak bisa mengendalikannya. Tadi natnya ilmu canepi gitu, ilmu canepi. Ya. Makanya cek eta ge naon teh aya ilmu, aya non umur jasad, aya umur ilmu. Jadi umur jasad teh kudu diimai ku umur ilmu, ngerasa imbang kan ya. Sebab lamun umur jasad teu diimbangi ku umur ilmu nya saya kan pernah menyampaikan bahwa ketika umur jasad tidak diimbangi dengan umur ilmu, atau sehingga ada orang yang umur jasadnya misalnya 7 tahun, tapi bisa jadi umur ilmu nama 100 tahun. Naon sababna? Aya budak jasadna umur 7 tahun tapi apal Quran, berarti ilmunya itu mencapai 100 tahun. Tapi ada orang yang umur jasadnya 50 tahun misalnya, tapi umur ilmunya bisa jadi 7 tahun. Yang umur 50 tahun kan bisa maca Quran acan, berarti sarua jeung umur 7 tahun. Umur 7 tahun apalin Quran 30 juz. Ya. Hari orang baru 30 juz 30 ge Pak Budit keneh. Nah, itu perjalanan nafsu ya, nafsu jati diri kita. Jadi kalau tahu seperti itu, oh pantas atau budak teh ke masa-masa kema, masa-masa mencek dina psikologi masa degil lah. Ya, sebab memang mendominasi nafsu amarah. Maka nafsu amarah diimbangi, terus mulai masuk sekolah. Nah, masuk sekolah diimbangi dengan ilmu-ilmu di sekolah. Terus
muncul nafsu lawamah ada bagus lah gitu. Dari nafsu lawamah inilah mulai masih labil itu mah, tapi ya, antara jati diri dia mencari mana yang baik mana yang buruk, ada penyesalan ya, ada keinginan dan sebagainya. Maka di sana harus diimbangi pula, akan muncul lagi nafsu yang namanya nafsu mutmainnah, yang tentunya harus diimbangi dengan pengetahuan tentang tentang keagamaan. Maka untuk mencapai hal itu ya, ini dalam ilmu psikologi gitu, ada yang namanya self image ya. Self image itu artinya gambaran tentang diri gitu. Jadi ya gambaran tentang diri. Misalnya dia mulai berpikir gambaran tentang diri orang teh lelaki ya. Lelaki itu kan harus jantan, pemberani, terus mandiri ya, tidak pengecut, nanti akan jadi pemimpin misalnya. Ya, akhirnya dengan mengenali diri sendiri, self image tersebut, dia pun mulai menggambarkan dirinya, oh orang teh lalakinya kudu kieu gitu. Harapnya bakal kieu, tentu akan ada resiko dan sebagainya gitu. Istilahnya mau naik ngobrol yang barudak gitu. Barudak kehilangan jati dirinya, nu dibangun teh heula, coba gambarkan keadaan kamu itu kan laki-laki. Nah gitu maksudnya. Mengenal diri. Kemudian baru self esteem, artinya dia mengenal harga dirinya. Dia itu harga dirinya seperti apa dilihat oleh orang lain gitu. Apakah dia itu sebagai orang baik atau orang buruk gitu. Jadi harus harga diri, mengukur ke diri sendiri. Dia kan yang dipertaruhkan harga dirinya gitu. Artinya jangankan ke orang, di depan orang tuanya pun yang dipertaruhkan sebenarnya harga dirinya. Artinya dia tidak ingin dia ketika setelah dewasa dianggap anak kecil terus itu. Makanya dia pertaruhkan itu. Saya juga mampu lah cek orang mah gitu. Mun kolot dicarekan teh ku urang ke digantian tah eta, urang ge mampu gitu. Karena harga dirinya tersebut. Maka ketika dia tahu bahwa dia memang berharga ya, dibandingkan dengan binatang dengan yang lainnya, coba kita bandingkan ya antara harga diri kita dengan harga diri binatang. Secara jasadi ya sama gitu ini. Sok aja saja. Daging, tulang. Enggak, maksudnya jasadiah teh kebutuhan jasadiahnya. Kambing makan, kita makan kan. Kambing tidur, kita tidur. Secara jasadiah. Tapi justru jasad kita dengan jasad binatang itu harganya lebih mahal binatang. Ya. Sok binatang mah aya nu hargana mahal teh ku sabab kiloana berat. Semakin besar kan mahal domba gitu. Ya. Jelema binatang mah aya nu hargana teh ku sabab sorana. Semakin suarana bagus, mahal burung. Terus aya nu harga di binatang ku buluna. Indah. Urang naon pada urang mah nya. Harga diri teh hargaan pisan urang gitu. Bahkan lamun ningali nasihat Luqmanul Hakim kan pernah kan saya sampaikan bahwa sesungguhnya manusia itu sulusu aslasin, bahwa sesungguhnya manusia itu terdiri tiga bagian dalam diri manusia. Dalam manusia itu sulusu lillah, sepertiga milik Allah, sulusu lidudihi, sepertiga milik bilatung, wasulusu linapsihi, sepertiga milik dirinya. Apa itu milik Allah? Faruhu, ruh kita. Ya sesuatu kan diambil ruh kita. Kalau ruh diambil jasadnya jangan saya tak, jangan orang yang sah, jangan lidudihi, jangan bilatu, ya, pajasaduhu lidudihi, jasadna dimakan belatung. Orang naon hargaan, ya hargaan. Maka untuk diri kita lah fa'amaluhu, yaitu amal-amal kebaikan. Karena di sini kita harus sudah mulai berpikir tentang bagaimana kita bisa beramal soleh. Ya, nah terakhir ada yang namanya ideal self. Jadi ada konsep diri yang ideal, yang paling ideal. Itu kan relatif ya, bisa diciptakan lah.
Ya. Apa tuh Pak? Ideal. Semakin apa namanya? Ya yang ideal lah gitu, yang ideal. Apalagi sekarang kan remaja apa pemuda sekarang ini kan cenderungnya hayang memperlihatkan diri nantinya kan ekspresinya wah gitu. Kerja kelihatannya gengsi nonte gaya unggul gitu, punya istri apalagi mobil klaster punya gaya apakah emang tujuan manusia untuk itu gitu Pak, hanya itu kan sangat rendah itu mah ya. Kalau untuk itu mah istilahnya untuk dunia mah nanti sholatnya benghar ya. banyak makanya ada pertanyaan kenapa cina ada orang yang ieu mah rajin sholat natenya ieu mah itu tapi benghar tah nya sampai buat apa tapi ieu mah benghar teh sholat teh gitu nya ieu mah tukang mabok tapi jadi benghar ieu mah rajin tapi susah hirupna teh gitu kunaon cenah nya kunaon orang yang itu kan berpikiran jadi buruk sangka kan buruk sangka Pak si kira-kira kumaha teh eta kebelangar agama apalah gitu kan ya ternyata sengaja ya nyalamun urang udah sholat hayang berhama nupang berhan rasul atuh nabi itu ya udah sholat dan kadang maka ngahaja iya maksudnya kieu cek Allah teh ngahaja da ari dunya mah rendah hinanya saking hina-hinana dunya eta dibandingkeun jeung naon sayap nyamuk sebelah itu lebih mulianya nyamuk sebelah maka nu ngaranna dunya kusabihna dibikeun tah geus ka jelema-jelema nu memang hayangna dunya dibikeun ngan urusan jeung kami mal deket jeung maneh jadi jauh ya. Makanya orang ulah sirik maka dina Qur'an zarhum ya'kulu wa yatamatta'u dibiarkan ku Allah senang-senang makan-makan gitu kan tapi akhirnya dia lupa pada dirinya jati dirinya lupa bahwa dia akan kembali kepada zat yang sebenarnya yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Maka dibiarkan. Makanya rezeki yang sebenarnya itu rezeki ketika kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang paling berharga. Yang paling berharga itu, berharga itu. Makanya ada orang yang dia cari rezeki secara material dari jam 1 dari bangun pagi subuh sampai sore ya. Dapat 100-200 ribu ya. Menurut dia mah mulia. Padahal justru ketika kita sholat qobliyah subuh berjamaah itu yang lebih besar daripada 100-200 ribu. Sebab sholat qobliyah subuh itu nilainya khairum minad dunya wa ma fiha lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Cuma 5 menit menang teh lain 100-200 ribu, lain 1 juta 2 juta deh. Dunia jeung seisinya ge eleh dunia sholat qobliyah subuh tah. Qobliyah subuh guys. Kan masalahnya orang gosok tah gitu. Berangan wae. Eta nafsu teh. Tidinya we heula urang. Ya. Ya, nyalamun udah gadinya gitu. Padahal kan 5 menit itu tidak menghabiskan waktu gitu. Nah, yang kedua, kenapa banyak pemuda zaman sekarang ya anu aktual nya anu kejadian ayeuna. Ya, buku saya dipelajari. Ternyata 2 tahun lalu itu kan pandeminya maksudnya. Maka ada mereka itu kehilangan 2 hal. Yang pertama kehilangan ruang, yang kedua kehilangan waktu, Pak. Sok aja sok. Pertama ruang apa? Ruang belajar kan. Ruang berinteraksi, ruang menyalurkan, ruang olahraga nggak ada. Tempat penyaluran ruang-ruang itu terbelenggu dengan apa namanya aturan kemarin 2 tahun itu. Ya, efeknya lebih. Ya. Sementara ruang-ruang bagi kita kan dulu sangat leluasa. Sementara badan ini kan butuh ruang mobilitas, kaki butuh ruang untuk bergerak, tangan dan sebagainya. Kalau dulu kan kenapa emosi kita stabil? Karena memang ini tersalurkan semua nafsu di tangan, nafsu di kaki tersalurkan dengan apa? Dengan ruang belajar dan ruang bermain dan ruang olahraga lah minimal. Cuma kan banyak permainan-permainan yang mendidik kita. Ya. Misalnya permainan agar kaki kita kuat. Maka sok aya mainan teh main bola. Eta mah olahraga, itu permainan ieu mah. Mainan teh karetnya. Oh iya yang karet. Kakinya kan kuat. Umpat kan lari-lari kan. Iya lari-lari kan. Terus umpet lari kan susumputan dia geningtannya. Nah, terus biar tangannya kuat kan main nanti teh.
gatrik don Gangsing, gangsing panggolnya wah layangan. bayangan wah pokoknya mah bener baheula mah tersalurkan, tangannya tersalurkan, betul nggak? Terus cara berpikir ieu supaya ieu nanti berpikir strategis pan aya main teh congklaknya pan congklak kita ngitung otaknya bergerak gitu pokoknya mah kakina main dampu kan main teh pokoknya mah baheula mah geus nya eta teh dina permainan karena dina permainan gitu. Terus untuk kecerdasan otak kan sambil ngajeng main sempring teh kan coba sebutkan nama binatang dari A misalnya sambil ngajeng teh misalnya anjing iya tebak-tebakan sambil main jadi bergerak teh emosi itu teh. Nah ruang-ruang gerak badan yang di badan ini ada nafsu lah itu tersalurkan. Belum olahraganya, ruang olahraga wah dulu mah kan enggak kudu malah layar olahraga teh main bola kan di ruang bukan lagi di ruang yang kecil di ruang yang besar main bola teh di lapangan bari di taneuh di eta bari di kadang-kadang di lumpur main bola teh terus sayang renang kan anu kudu mayar eta mah baheula mah kan kawalungan baheula mah bersih baheula mah pokona mah baheula mah geus ieu terus ruang rekreasi kan sambil main ngalaliwet di walungan geus pokona mah kasalurkeun baheula mah nya. Makanya untuk mengenal jati diri itu kan ada yang sifatnya emosionalnya, spiritualnya, intelektualnya. Itu kan dulu mah udah terbangun gitu mah dari dulu. Nah sekarang ini ruang-ruang itu nggak ada. Ya ruang-ruang itu dipersempit. Kemudian waktu juga sama. Ya waktunya dulu kan 2 tahun di rumah. Akhirnya yang jadi apa namanya sasaran kan pelampiasannya ke main game, main HP. Ya. Dan sayangnya ketika sekolah pun lewat itu siapa virtual online kan ongko dicaraf tapi bingung gitu. Ya akhirnya nafsunya ya gitu nafsunya liar karena memang tidak tersalurkan ya nafsu itu kan harus disalurkan nafsu itu kalau nggak disalurkan tidak seperti itu emang kodratnya manusia untuk gerak mungkin ya. Ya kan nafsu itu potensi, nafsu itu potensi. Al-matiyatu wal motor penggerak nafsu itu. Enggak nafsu ya. Mau bergerak kehidupan mau maju. Kita pengen ini gerak. Ya. Cuman kumaha nu ngendalikeun nafsuna rek ka kiri ka kanan nafsu itu. Nafsu mah kumaha urang dipanduna. Makanya nafsu mah semakin tidak dipandu dengan ilmu beuki gede nafsu mah. Bahkan nafsu mah lebih kuat daripada 1000 setan katanya begitu kekuatan nafsu tah setan 1000 eleh ku nafsu hiji mah nya kan contohnya ke bulan puasa bulan puasa kan setan diborgol kan kuno kan nyantai lah ibadah teh tapi tetep aya nu tarawih teh gitu eta nafsu masih nafsunya masih kuat nafsu itu makanya kalau nafsu terus dibimbing dengan wahyu dibimbing dengan ilmu ya insya Allah seiring perkembangan ya. Makanya kalau nafsunya lebih kecil, ilmunya lebih sedikit daripada nafsunya, ya udah terkuasai oleh nafsu. Ya, ketika dia kaya, maka kayanya nempelnya nafsu, maka yang lain sombong. Ya. Tapi dengan kaya dibarengan dengan ilmunya, maka kayanya akan dimanfaatkan. Ya, nah itu. Memang berat nafsu. Nah, karena asal pokona taat jeung maksiat teh karena nafsu. Kumaha nafsu teh mah? Nya aslukul maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridho an nafsi. Asal taat lalai jeung syahwat teh kusabab ar-ridho an nafsi loba memanjakan nafsu kan eta. Jadi loba diogo nafsu teh hayang itu diturut itu. Jadi gede nafsu teh gitu mah. Ucar mah diparaban wae gitu diikuti wae. Karena memang status nafsu tadi samping al-matiyatu wal-alatu adalah aduun mahbubun musuh tapi dipikat cinta. Ongkoh kurang teh nafsu tapi dipikat cinta, dipikarsep, diikuti gitu. Ditaati gitu. Wa aslu kulli taatin wa ghaflati wa aslu kulli taatin wa ifatin wa yaqdatin asal tina taat orang bisa taatnya bisa ngelaksanain taatnya sabab ada murido ente ridho tak orang dikendalikan ku nafsu ya. Makanya banyak orang yang terjerumus gara-gara makanya
untuk mengembalikan jati diri urang mah nya nafsu heula udah di ilmuan nafsuna. Harus bisa Nya pan nafsu teh diri urang. Ya maka di ilmuan nafsuna nya nafsu urang. Karena orang mah untung pokoknya mainannya orang untung bisa masuk ke pemuda hijrah ya, sebab suatu saat ada yang bertanya kepada Rasul, ya Rasul kira-kira cirina Allah cinta ka urang teh jeung benci ka urang teh kumaha? Oh bagus kan? Kira-kira Allah teh keur resepeun keur benci ka urang teh keur ngewa gitu. Urang gitu nya. Apa ciri Allah mencintai hambanya dan atau sedang benci ka hambana? Kira-kira Allah teh keur ngewa apa keur resep ka urang teh gitu. Padahal kan dapat rezeki anak saleh. Henteu maksud jadi pertanyaan cek Rasul teh ayeuna anjeun keur kumaha? Cek manehna teh. Saya teh ene keur resep kana kahadean ya Rasul. Pokoknya mah resep teh kana kahadean teh lamun tinggalin kahadean teh rugi gitu. Perasaan teh gitu. Nah, berarti anjeun teh keur dipikat cinta ku Allah, sebab keur dibimbing ku Allah. Lamun teu dipikat cinta ku Allah mah diantepkeun we kalau teh keun masih liar di jalan di mana berkeceran. Nah, berarti dengan kita yang tadinya ada yang di jalan tidak jelas hidupnya terus pindah ke hijrah, pemuda hijrah, berarti kita sedang ada dalam apa namanya cintanya Allah, sebab kan dibimbing ini orang. Namun ku Allah tersebut mah antapkan ku Allah gitu. Makanya ketika aya nu nyantol tadi teu paraguh jadi masuk ke pemuda hijrah yang tadinya negatif menjadi positif. Oh berarti aya bimbingan Allah gitu. Untuk menemukan nafsunnya itu dirinya, menemukan jati dirinya yang dia tidak tahu gitu. Kudu kumaha tuh orang. Kan banyak juga ya orang pemuda awam tadinya malah jadi ke negatif ya karena tidak mengenal itu tadi. Ya untuk mengenal diri kan harus mengenal ilmunya dulu. Ilmu tentang dirinya gitu. Dan apa namanya banyak bergaul lah. Makanya yang paling mempengaruhi nafsu diri kita itu mewarnai lah lingkungan, circle, pergaulan kita. Ya, makanya kata ahli psikologi Zaki Hadrajat itu yang paling 60% itu pergaulan. 60% pergaulan, kemudian yang merusak juga tontonan. Ya, tontonan itu. Sebab ketika kita nonton itu akan masuk tontonan kita menjadi istilahnya data smog ya. Data smog itu artinya jadi virus masuk data-data yang kotor itu. Artinya tergantung ditonton. Karena kan banyaknya nontonnya yang kotor-kotor misalnya. Maka akan menjadi data smog data yang kotor. Kan komputer juga kalau banyak kotoran, virus itu kan ngelag. Kan istilahnya terjadi Brian multi down, artinya si akalnya akan turun drastis, bodoh lah gitu. Error. Maka ku sabab error wae, maka lompatna kana hang teh amek gitu. Maka budak mah gede amek daripada ku akalna gitu. Ya akalna kan kotor itu tadi banyak masukan yang kotor-kotor. Datanya kan data kotor. Data kotor. Akhirnya hang gitu. Nya tibatan ngarti kalka hang amek gitu. Jadi paling besar emosi. Emosi. Akal logikanya. Jadi tibatan mikir mah kalaka ngalawan ka guru teh. Jadi guru nu salah teh lain urang. Cek nafsu teh. Problem. Ya karena satu lingkungan, yang kedua tontonan tadi. Tontonannya salah gitu tontonnya. Ya kan manusia itu proses itunya membentuk diri itu dari proses imitasi dulu, meniru. Terutama dengan lingkungan, ada sosok ya, yang bisa yang dicontoh. Kemudian dari imitasi, adaptasi, terus eksplorasi, terus merambah ke sana kemari. Nah, disitulah mulai itunya terbentuknya mengenal jati diri kita. Nah, tapi kalau di awalnya sudah ada urang mah bekalna gitu. Misalnya kerletikna teh rajin ngaji lah, bisa ngaji lah gitu. Di tengah-tengah perjalanan kan biasa kaganggu, ya. Biasa bandel heula gitu. Tapi biasanya baik deh itu. Ya, baik. Mun eta mah pulang lagi lah. Jadi ilmunya udah dapat dulu jadi soleh. Ya ini saya sering bahkan menyaksikan ada seorang anak ajengan nya geus bisa ngaji datang
Mun bandalna tuh ya Allah. Bukan mah geus mabok. Terus nonton teh lamun itu teh nyawer teh bajidor lah gitu. Asli mah asli. Semaling, wah ya Allah. Ujung-ujung nama eta kerek disitah ka Mekah. Eta keur ieu keneh urang mah cenah keur slebor keneh teu eling ka Mekah gitu. Saking gua gitu badagongna gitu. Eta anak ajengan jegut itu. Tapi naon jadi mubahalah gitu. Bahkan hidupnya bermanfaat. Ya gitu. Ya itu mah kan prosesnya, proses. Ya. Makanya alhamdulillah ya kita dengan adanya komunitas pemuda hijrah ini bisa menjadi solusi jati diri yang hilang itu. Bisa orang teh salah, baik deh gitu. Ya memang hidup mah ada pilihannya, ka Allah ge teu maksa. Cek Allah ismasita. Silahkan hirup sakarep maneh cek Allah gitu Allah guys. Tapi ingat hiji, fa innaka mayitun. Suatu saat kamu akan jadi mayit. Aeh lah gitu. Geus pare kumaha urang. Pilihan dengan dua gitu. Mati surga nya neraka gitu. Jadi nya sedikit-sedikit lah gitu. Ya makanya proses awalnya itu dulu. Ya proses wahyu dulu. Artinya wahyu itu kan melalui Quran. Artinya Quran heula we hayang ieu mah. Hayang mengenal jati diri mah. Back to Quran dulu, back to Quran dulu. Ya. Apa sih kita gitu kan. Makanya pertama kan yang datang kepada Rasul untuk membereskan dunia Iqra, baca dulu. Iya. Maca diri kan akhirnya maca diri. Baca diri. Nya rek kumaha balik kana dirina. Quran gitu bisa. Jeung urang mah Quran kudu kembali kana Quran. Sebab wahyu dulu. Sebab wahyu memandu ilmu. Nah, ilmu memandu nafsu. Makanya proses awalnya mun urang rek ngabangun barudak minimal ya nu can bisa ngaji diajar ngaji Quran heula. Bagus lah kemarin ada ya tajwid itu. Bagus. Bener bagus. Walaupun spontan ya. Spontan. Da ku Allah ge dituduhkeun sih ari urang niat hade mah di bare jalan gitu. Tiba-tiba ka dieu pikiran teh nya. Insyaallah. Ketemu sendirilah gitu. Makanya ada istilah man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, mengenal Tuhannya. Nya rek kumaha orang bisa ibadah ka dirina ge poho. Status dirinya gitu apa? Jadi kunci awal mencari atau mengenal jati diri ya. Jangan nyari ke yang lain ya, Pak. Yang lain, wahyu dulu. Kenalin diri sendiri. Diri sendiri. Ya maksudnya kenal diri sendiri tetap Quran heula maksudnya. Quran dulu. Quran mah rek ngarti pasti karena bakal membuka kesolehan lah gitu. Kan untuk mengenal itu harus dibuka dulu kesolehan diri, kesolehannya. Ya minimal bisa baca Quran heula, diajar Quran heula mah. Bener dari Pak Ustaz. Diajar Quran heula, diajar Quran. Jangan kayak geus bisa terus kita masuk rek kumaha ge ngobrol naon berfilsafat kayak geus kana Quran mah insyaallah melampiaskan masa mudanya. Mungkin Pak karena kan pemuda Pak ya. Kan kalau misalkan dia semangat tuh karena ada pendorong atau menjadi sebuah panutan lah bagi pemuda tersebut. Ada motivasinya. Ada motivasi ataupun sosok yang mungkin di zaman dulu gitu. Ada sosok pemuda yang sangat luar biasa gitu untuk menjadikan panutan bagi para pemuda untuk sampai. Ya masalahnya kan sekarang ini jarang diguar di depan mereka dongeng-dongeng sejarah-sejarah sahabat, sejarah para nabi gitu. Jarang diguar gitu. Padahal di sana banyak sosok-sosok pemuda yang bisa jadikan idola gitu. Ya Rasul juga sosok pemuda dulunya. Walaupun dia seorang yatim tidak punya, tapi dia hidupnya ketika masih muda sudah positif lah gitu, sudah mandiri gitu, sudah belajar berdagang ikut pamannya, tapi dia tidak mengandalkan pamannya, dia dagang. Kemudian sosok kalau dulu ada yang namanya Ashabul Kahfi ya, Kahfi itu kelompok pemuda menurut komunitas orang lah kayaknya. Di saat orang-orang pemerintah dalam kezoliman semuanya, dia memisahkan diri dari kezoliman pemerintah pada waktu itu, kemudian lari ke sebuah gua. Saking ingin hijrah lah, hijrah dari
dari kota yang memang zolim negara itu, dia lari akhirnya diselamatkan ku Allah ya. Tapi lamun orang nolongan agama Allah mah tong sieun ya, ing tangsurullah yang surkum ya. Lamun anjeun nolong agama Allah maka Allah bakal nolongan gitu ke orang. Sosok Ibrahim, wah Ibrahim mah sosok ketika masih mudanya dia orang yang apa namanya, apa, cara berpikirnya bagus gitu. Yang pertama dicari kan Tuhan itu. Untuk orang mah sebelum mengenal dia cari orang teh diciptakan usaha gitu. Saha Tuhan orang jangan dicari Tuhan gitu. Setelah itu kok melihat masyarakat di sekitarnya kok nyembah berhala gitu, nyembah sesuatu yang tidak bisa menolong, cek Nabi Ibrahim teh gitu. Ya, itu. Akhirnya kan dengan kejantanannya dia sendiri hancurkan berhala. Itu kan sosok pemuda juga. Berani. Kesininya kan sahabat Ali, Sayyidina Ali. Ketika masih muda, yang dia berani hijrah ya, banding pemuda lain untuk ke mengikuti apa namanya Rasulullah SAW dari jahiliyah menuju ke yang dibawa oleh Rasulullah. Sosok Ali, pemuda yang berani, bahkan Ali itu berani menggantikan tidur Rasul. Pernah suatu saat Rasul dikepungnya, tapi dia berani tuh menggantikan sosok Nabi yang mau dibunuh. Lagi diburu. Apa taruhannya nyawa ya tak? Itu kan masih muda itu. Nyawa ditaruhkan, luar biasa. Mungkin the next selanjutnya kita akan membahas menjadi pemuda-pemuda pemberani ya kayaknya. Seru apa ya? Pemuda-pemuda pemberani. Sekarang kan mental juga mulai banyak kan yang pikir ke arah situ mungkin Pak ya. Iya, tapi dia berani juga harus terarah gitu. Ya. Ulah nekat maksudnya. Ulah konyol maksudnya. Sebab zaman sekarang ini berani nekat ya. Yang ketinggalan jagoan gitu kan. Pikun ke kontainer dijagaan pun kepaeh kalindes itu. Maksudnya mah itu teh yang ketinggalan hebat gitu maksudnya. Pan aya tawuran. Pan aya eta videona geuning ke kalindes gitu ya. Jika bukan nyawa dua wae itu. Iya, berani tapi konyol gitu. Ya tetaplah yang harus memandu diri kita mah tetap kudu ilmu heula. Makanya sebenarnya waktu kemarin kalau jadi saya ceramah judulnya itu, jadi memburu ilmu menuntun nafsu. Jadi ilmu heula diburu baru bisa nuntun nafsu. Bisa menuntun nafsu ini. Mungkin bisa ada next schedule selanjutnya, Pak. Iya. Ya makanya ngobrol tiluan misalnya, tapi teu aya nu berilmuna. Nah, nu kaopat teh setan. So orang diskusi debat masalah agama yuk tanpa ada yang ahli. Nah, nu kaopat teh setan. Akhirnya mulai solusi pasean mah ya. Cuk ieu. Makanya ujung-ujungnya tetap kudu ku wahyu, kudu disapih nama ada akal mah kan kadang-kadang relatifnya. Kalau cek ieu nya. Allah ya Pak. Insyaallah. Ya alhamdulillah. Kalau saya itu kan sudah menyampaikan ya perihal mengaji diri. Jadi kita back to Quran sebenarnya. Nah, itu back to wahyu ya. Back to wahyu. Mengetahui jalan-jalan yang emang back to wahyu hunter to ilmu gitu. Back to wahyu hunter to ilmu itu jadi tagline. Hashtag di bawah. Itu mungkin apa kesimpulan ya pada malam hari ini. Insyaallah sekali kan kita meluangkan waktu ya Pak Ustaz. Ya alhamdulillah. Sampai jam berapa ini? Jadi kata kuncinya bahwa wahyu memandu ilmu memandu nafsu. Dengan ilmu nafsu maka kita akan tahu nafsu diri kita yang sebenarnya itu seperti apa gitu. Ya, alhamdulillah. Waktunya untuk sharing dari sama kita ya. Alhamdulillah. Kita bisa mengambil ilmu yang sangat bermanfaat. Karena ya tadi Pak ini kan sangat penting untuk para pemuda yang emang circle-nya mereka memilih atau belum menemukan circle yang memang bisa mengarahkan mereka. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa diskusi bersama. Mungkin
selanjutnya kita akan sharing-sharing lagi ya. Insya Allah. Next time gitu. Insya Allah nanti ada episode lain. Episode lain ya. Ya. Buat teman-teman nanti bisa tonton juga di literasi